Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kamu hidup sendiri, tua, miskin, dan dunia seolah sudah lupa kamu ada. Lalu suatu malam, di tengah hujan deras dan bau busuk tumpukan sampah, kamu mendengar tangisan bayi. Apa yang akan kamu lakukan? Ini bukan kisah tentang darah, tapi tentang cinta yang ditemukan di tempat paling tidak masuk akal. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan turun tanpa ampun malam itu, mengguyur tepea Karangjati seperti ingin mencuci segala bau busuk dan dosa yang tertimbun di dalamnya. Guntur menyambar di kejauhan, seolah langit sendiri sedang marah. Di tengah gunungan sampah yang menjulang dan licin, seorang lelaki tua bertopi lusuh dan jaket robek-robek menapaki jalan licin, menyeret karung plastik besar di punggungnya. Itulah Sardi, pemulung tua yang hampir setiap malam menyusuri tumpukan sampah mencari apapun yang bisa ditukar dengan receh. Langkahnya gontai, tubuhnya gemetar menahan dingin. Usianya lebih dari 70, tapi tak ada pilihan lain. Hari itu ia belum makan. Di balik keriput wajahnya, matanya masih menyala, bukan karena semangat, tapi karena sisa-sisa tekad yang belum sepenuhnya mati. Setiap botol bekas yang ia temukan, setiap kardus basah yang ia pungut, adalah perpanjangan hidup untuk esok yang belum tentu datang. Saat ia hendak berbalik pulang, sesuatu menghentikan langkahnya. Bukan sampah, bukan binatang liar, melainkan suara. Samar, lirih, tangisan kecil seperti rembesan air di antara tumpukan plastik basah. Ia berhenti, menajamkan telinga. Suara itu muncul lagi. Tangisan bayi. Kakek Sardi menuruni tumpukan sampah dengan lutut gemetar. Suara itu semakin jelas, tangisan pendek-pendek, putus asa, tapi masih hidup. Tangannya mengais karung-karung plastik seperti orang gila, membongkar dengan panik. Ya Allah, jangan bercanda malam-malam begini, gumamnya, setengah takut, setengah berharap. Tangannya akhirnya menyentuh sesuatu, kain basah, bergerak, lembut. Lalu ia melihatnya, seorang bayi, laki-laki. Tubuhnya telanjang dibungkus sehelai kain tipis. Mukanya membiru karena dingin, dan tangannya mengepal kaku. Di sampingnya, sebungkus popok tak terpakai dan secari kantong plastik yang robek. Tak ada surat, tak ada nama. Hanya tubuh mungil yang masih menangis meski suaranya makin pelan. Sardi terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dunia seakan berhenti sejenak. Di antara gunungan sampah, ia merasa seperti melihat sesuatu yang lebih bersih dari apapun yang pernah ia miliki. Makhluk kecil yang belum tahu apa-apa, tapi sudah dibuang seperti barang rusak. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jaket tuanya dan membungkus bayi itu. Tangan tuanya gemetar, entah karena dingin atau ketakutan. "Tenang, nak, tenang," bisiknya sambil memeluk tubuh mungil itu ke dadanya. Bayi itu berhenti menangis. Mungkin karena kehangatan, atau mungkin karena akhirnya merasa ada yang peduli. Hujan masih mengguyur, tapi di dada Sardi, bayi itu menggeliat pelan, hidup. Kakek Sardi pulang tergesa, menyusuri gang becek dan jalanan sempit menuju gubuknya di pinggir rel. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, kompor tua, dan lampu minyak. Tapi malam itu, tempat itu jadi lebih hangat dari istana manapun. Ia mengeringkan tubuh bayi itu, menyelimutinya, lalu menyalakan air hangat seadanya. Ia bahkan memecah celengan kalengnya untuk membeli susu sachet ke warung 24 jam. Dini hari, saat suara hujan mulai reda, bayi itu tertidur pulas dalam dekapan Sardi. Lelaki tua itu duduk di ujung kasur, memandangi wajah mungil yang kini tak lagi membiru. Dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa ia jelaskan.
Seumur hidupnya ia telah kehilangan banyak anak, istri, harga diri. Tapi malam ini, ia merasa diberi sesuatu. Bukan harta, bukan keajaiban, tapi tanggung jawab. Ia memberinya nama Bayu. Bukan karena indah, tapi karena ia datang seperti angin yang tiba-tiba, membawa kehidupan ke dalam rumah yang sudah lama mati. Saat fajar mengintip malu-malu di ufuk timur, Sardi tak tidur. Ia hanya duduk, menatap Bayu dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia berdoa sambil menahan tangis. Ya Allah, kalau memang ini ujian, aku terima. Tapi jangan ambil dia. Jangan ambil dia dari aku. Dan di antara bisikan doa dan suara tetesan air dari atap bocor, Bayu menghela napas kecil. Pelan, tapi cukup untuk membuat kakek Sardi tahu, anak itu memilih bertahan. Pagi pertama setelah malam hujan itu bukanlah pagi yang biasa. Rumah kecil di pinggir rel itu biasanya sunyi dan gelap. Tapi kini ada suara nafas kecil yang mengisi ruangan. Kakek Sardi duduk bersandar di dinding, wajahnya lelah tapi damai. Ia belum tidur semalaman. Di dalam pelukannya, tubuh mungil Bayu meringkuk hangat dalam balutan selimut tua yang biasanya ia pakai sendiri saat musim hujan. Sardi memandangi wajah bayi itu, mempelajari setiap garis kecil di dahinya, setiap gerak napasnya, seolah ingin merekamnya dalam ingatan. Mungkin karena ia takut semua ini hanya mimpi, dan ketika ia terbangun, bayi itu akan menghilang begitu saja. Hari-hari berikutnya berjalan penuh perjuangan. Bayi tidak seperti botol plastik yang bisa ditukar dengan uang. Ia butuh susu, popok, kain hangat. Semua itu bukan hal yang dimiliki Sardi. Tapi anehnya, tidak sekalipun ia mengeluh. Ia mengurangi makan demi bisa membeli susu sachet dari warung, kadang berutang dengan janji akan membayar saat barang rongsokan sudah terkumpul. Ia belajar mengganti popok dari ibu-ibu tetangganya yang heran tapi juga iba. Tak jarang, ia menggendong Bayu sambil mengais sampah, karena tak tega meninggalkannya sendirian di rumah. Suatu hari, saat membawa Bayu ke pasar loak, ada seorang ibu yang menawarkan untuk mengadopsinya. Daripada kamu susah, kek, saya dan suami nggak punya anak. Biar saya rawat, katanya. Tapi Sardi menggeleng, pelan tapi pasti. Ia menatap bayi di gendongannya dan menjawab, saya juga nggak punya anak. Sekarang saya punya. Gantian saya yang ngerawat. Ibu itu tak berkata apa-apa lagi. Ada sesuatu dalam tatapan Sardi, sejenis luka lama yang terlalu dalam untuk diusik. Bayu tumbuh cepat. Mungkin karena cinta yang tak diucapkan tapi selalu hadir. Usianya baru 2 tahun ketika ia mulai memanggil. Ake, Ake, setiap kali melihat Sardi. Lidahnya belum sempurna, tapi cukup untuk membuat air mata Sardi jatuh saat pertama kali mendengarnya. Ia tidak pernah memaksa Bayu memanggilnya ayah atau kakek. Tapi ketika kata itu muncul dari mulut mungil Bayu, itu lebih dari cukup. Dunia seolah berhenti. Di tengah kehidupan yang serba kurang, Sardi merasa seperti memiliki segalanya. Tiap malam, sebelum tidur, Sardi akan bercerita tentang bintang. Ia menunjuk langit dari celah atap yang bocor dan berkata, "Lihat, itu bintang. Orang bilang kalau kita baik, nanti ada yang jagain kita dari atas." Bayu belum mengerti, tapi ia selalu menatap langit dengan mata bulat, lalu mengangguk seperti anak yang sudah mengerti segalanya. Di usia sekecil itu, ia sudah belajar menerima dunia yang keras tanpa bertanya kenapa. Meski hidup mereka penuh kekurangan, ada banyak tawa kecil di gubuk itu. Bayu senang bermain dengan tutup botol dan sendok plastik, seolah itu mainan mahal. Kadang Sardi membuatkan mobil-mobilan dari kardus bekas. Mobil direktur,
katanya sambil tertawa, lalu mendorong Bayu keliling gang sempit. Warga sekitar, yang awalnya curiga, kini mulai ikut menyayangi Bayu. Mereka tahu, di tengah bau busuk TPA dan suara kereta yang meraung tiap pagi, ada satu anak kecil yang tumbuh dengan kasih dari seorang tua renta yang tak menyerah. Namun tak semua hari manis. Suatu sore, Bayu demam tinggi. Tubuhnya menggigil, wajahnya memucat, dan matanya tak mau terbuka. Sardi panik. Ia berlari ke warung, lalu ke pos ronda, meminta tumpangan ke klinik. Di sana, ia hanya bisa membayar biaya seadanya, dan sisa tagihannya dicatat untuk dibayar lain waktu. Bayu dirawat 2 malam. Sardi menunggui di bangku keras, tak tidur, tak makan. Ia hanya berdoa, mengusap dahi mungil itu, memohon pada Tuhan yang mungkin sudah lama ia lupakan. Ambil nyawa saya aja, asal jangan dia. Bayu sembuh. Tapi pengalaman itu meninggalkan bekas dalam hati Sardi. Ia sadar bahwa cinta saja tak cukup. Anak itu butuh masa depan, butuh pendidikan, butuh hidup layak. Tapi bagaimana caranya? Sardi tak punya KTP, tak punya pekerjaan tetap, bahkan nama pun hampir tak lagi dikenal oleh pemerintah. Ia ingin mendaftarkan Bayu ke sekolah, tapi umur terus berjalan dan akta lahir anak itu tak pernah ada. Malam-malam setelahnya, Sardi sering duduk sendiri di depan rumah. Bayu tidur di dalam, kadang memeluk boneka kecil hasil pemberian tetangga. Di bawah langit penuh bintang, Sardi bicara pelan pada udara malam. Aku nggak tahu kamu anak siapa, Bayu, tapi kamu dikasih ke aku, berarti Tuhan percaya aku bisa. Dan aku bakal jaga kamu sampai napas terakhir. Dan napas itu, ia tahu, akan datang suatu hari. Tapi sampai hari itu tiba, ia tak akan pergi kemanapun. Karena sekarang, ia punya alasan untuk bertahan. Dan alasan itu sedang tertidur pulas, memeluk dunia kecilnya yang terdiri dari satu orang tua renta dan sebuah gubuk reot di pinggir rel. Bayu tumbuh menjadi bocah 10 tahun yang cerdas dan penuh imajinasi. Walau tak pernah menginjak bangku sekolah, otaknya tajam dan daya ingatnya luar biasa. Ia belajar membaca dari koran bekas yang ditemukan kakek Sardi di TPA. Ia menggambar di balik kardus bekas dengan arang sisa pembakaran. Tangannya kecil, tapi goresannya kuat. Ia suka menggambar wajah-wajah, orang yang ia lihat, orang yang ia bayangkan, dan kadang orang yang tak pernah ia temui. Salah satunya adalah sosok perempuan dengan mata sendu dan senyum lembut yang terus-menerus hadir dalam gambarnya. Sardi awalnya mengira itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi ketika ia perhatikan lebih sering, wajah perempuan itu konsisten. Bentuk mata, bibir, bahkan garis rambutnya selalu sama. Bayu tak tahu siapa dia. Hanya berkata bahwa sosok itu sering datang dalam mimpinya. Dia senyum ke Bayu, "Kek," tapi nggak pernah ngomong apa-apa, ujarnya polos. Sardi hanya menatap anak itu, menahan gejolak hati yang tak tahu apakah harus cemas atau bersyukur. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada ikatan yang belum ia tahu? Satu hari Minggu, komunitas sosial dari kampus datang ke kampung mereka. Mereka membuka acara bermain dan lomba kecil untuk anak-anak tidak mampu. Bayu, yang biasanya pemalu, ikut lomba menggambar atas dorongan teman-teman segang. Kakek Sardi mengantar sambil membawa botol bekas. Berdiri jauh di ujung lapangan sambil sesekali melirik ke arah Bayu. Bocah itu duduk di atas tikar plastik. Menunduk, serius menggambar sesuatu yang membuat matanya berkaca-kaca sendiri. Gambar itu kembali memperlihatkan wajah perempuan itu. Kali ini lebih rinci, dengan gaun putih dan latar taman di belakangnya. Salah satu panitia memotret hasil gambar Bayu dan mengunggahnya ke media sosial komunitas mereka.
Anak ini gambar dari mimpi, tapi detailnya kayak potret hidup. Tulis captionnya. Tak ada yang menyangka, gambar polos itu akan viral dalam waktu 2 hari. Banyak yang memuji bakat Bayu, tapi satu komentar dari akun anonim mengguncang segalanya. Itu mirip banget sama Bu Ratna, istri pengusaha Damar Harimurti. Anaknya hilang 10 tahun lalu. Komentar itu membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Seorang wartawan muda bernama Randy, yang sedang menyusun serial dokumenter tentang kasus anak hilang, menangkap kemiripan itu. Ia mulai menelusuri lebih jauh. Ia hubungi komunitas kampus, bertanya siapa anak itu, dari mana asalnya. Ia bahkan datang ke kampung pinggiran rel dan menemui Bayu serta kakek Sardi secara langsung. Dengan hati-hati, ia memulai obrolan. "Pak, saya cuma mau tahu, gambar itu inspirasinya dari mana?" Sardi menjawab singkat, "Dari mimpi anak saya." Randy tak langsung menyimpulkan apa-apa, tapi nalurinya kuat. Ia tahu ada celah besar di sini. Ia lalu mencari data lebih dalam. Laporan hilangnya anak pasangan Damar Ratna, waktu kejadian, tempat terakhir anak itu terlihat, bahkan nama pengasuh yang diduga menculik dan kemudian ditemukan tewas di TPA yang sama, tempat di mana kakek Sardi menemukan Bayu malam itu. Semua titik mulai menyambung perlahan, seperti potongan puzzle yang selama ini tersembunyi di balik waktu dan luka. Sementara itu, Bayu mulai merasa aneh. Ia sering melihat orang asing memperhatikannya. Beberapa kali Randy datang membawa kamera, mencoba mengambil gambar, merekam percakapan. "Mereka bilang kamu spesial, Bay," ujar Sardi suatu malam. Tapi suaranya pelan, seolah ada rasa takut dalam setiap kata yang ia ucapkan. Dalam hati, Sardi mulai takut akan kehilangan. Ia ingat saat pertama kali memeluk bayi itu di tengah hujan deras. Dan kini anak itu tumbuh, dan dunia luar mulai menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. Tak lama, Bayu jatuh sakit. Tubuhnya lemas, batuk terus-menerus, dan panasnya tak turun. Ia kembali dibawa ke klinik kecil yang dulu pernah menyelamatkannya. Tapi kali ini, diam-diam Randy menyelinap masuk dan meminta sisa darah Bayu dari hasil pemeriksaan. Ia tahu ini melanggar kode etik, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dengan uang sendiri, ia mengirim sampel itu untuk tes DNA. Hasilnya keluar 2 minggu kemudian. Positif cocok dengan data DNA dari keluarga Damar Ratna yang masih disimpan oleh pihak rumah sakit sebagai arsip kasus lama. Randy shock. Ia memegang bukti hidup dari teka-teki yang selama ini dianggap sudah mati. Bayu bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Ia anak dari keluarga konglomerat yang sempat kehilangan segalanya dan mengira anaknya telah terkubur di bawah sampah 10 tahun lalu. Tapi di sisi lain, Randy tahu, cerita ini bukan hanya tentang anak hilang yang ditemukan. Ini tentang 2 dunia yang akan bertabrakan. Dan yang paling akan terluka, mungkin justru kakek Sardi. Sementara Randy menyusun langkah untuk mengabarkan fakta ini ke pihak keluarga kandung, Sardi duduk di pinggir tempat tidur, mengusap dahi Bayu yang masih panas. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu bahwa waktu yang ia pikir masih panjang bersama Bayu, akan segera diuji. Di luar, hujan turun lagi. Sama seperti malam saat semuanya dimulai. Dan mungkin seperti malam ketika semuanya akan diuji kembali. Hari itu, suasana rumah mewah keluarga Damar Ratna terasa berbeda. Randy duduk di ruang tamu yang megah, menatap sepasang suami istri yang sudah lama kehilangan cahaya di matanya. Di dinding tergantung foto anak laki-laki berusia setahun, potret terakhir sebelum penculikan mengubah segalanya. Randy menyerahkan amplop berisi hasil tes DNA sambil berkata pelan, "Anak itu masih hidup. Dan dia sekarang dipanggil Bayu." Hening menyelimuti ruangan.
Ratna menggenggam surat itu dengan tangan gemetar, lalu menutup mulutnya sambil terisak. Damar tak berkata apa-apa. Ia hanya memalingkan wajah dan menatap jendela seperti mencari kembali waktu yang telah hilang. Berhari-hari lamanya keluarga itu diam dalam badai emosi. Haruskah mereka mencarinya? Menjemputnya? Tapi, bagaimana caranya mengambil kembali anak yang telah hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda? Ratna akhirnya meminta Randy mengantarkan mereka diam-diam ke tempat tinggal Bayu. Ia ingin melihat anak itu dengan mata kepala sendiri. Maka hari itu, dengan mobil gelap dan kaca tertutup, mereka tiba di gang kecil tempat gubuk tua berdiri di pinggir rel. Dari balik kaca, Ratna melihat seorang anak laki-laki sedang bermain dengan mobil-mobilan kardus. Tertawa kecil, lalu berlari memeluk seorang lelaki tua dengan jaket sobek-sobek. Air mata Ratna mengalir tanpa bisa dihentikan. Itu anaknya. Ia tahu. Ia mengenali bentuk telinganya, rambutnya, bahkan cara ia tersenyum. Tapi saat melihat anak itu memeluk erat pria tua yang jelas bukan ayahnya, Ratna merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Ada jarak puluhan tahun dan berjuta kenangan yang tak pernah ia bagi dengan anak itu. Dan dalam waktu sesingkat itu, ia sadar cinta tidak selalu datang dari darah. Beberapa hari kemudian, dengan didampingi Randy dan pengacara keluarga, Damar dan Ratna mengunjungi Sardi. Saat mereka tiba, Bayu sedang tidur siang, tubuhnya masih lemah pasca sakit. Sardi membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat beberapa orang berdiri di depan rumah reyotnya. Ratna tak banyak bicara. Ia hanya duduk bersimpuh di lantai, menatap wajah Sardi yang penuh garis usia. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maaf, Pak, tapi anak itu, Bayu, dia anak kami yang hilang." Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Sardi menunduk. Dunia di sekelilingnya seolah membeku. Ia menatap lantai, mencoba mengumpulkan napas, lalu menjawab lirih, "Anak kalian? Tapi selama ini, dia cuma tahu saya." Ratna mengangguk sambil menangis. "Kami tidak akan memaksanya. Tapi dia berhak tahu siapa dirinya." Damar akhirnya angkat bicara, nadanya datar tapi tegas. "Kami ingin membawanya. Kami akan beri dia hidup yang layak." Di mata Damar, keputusan itu sederhana, memperbaiki masa lalu. Tapi bagi Sardi, itu seperti merampas masa depan yang telah ia rajut dengan susah payah. "Aku temukan dia di tumpukan sampah." "Bung," suara Sardi nyaris marah. "Kalian kemana waktu dia ditinggal menangis di kantong plastik?" Ruangan mendadak sunyi. Pengacara mencoba menengahi, menawarkan opsi peralihan perlahan. Tapi Sardi tidak peduli hukum. Ia hanya tahu satu hal. Anak itu hidup karena ia mencintainya. Bukan karena uang, bukan karena status. Kalian punya segalanya. Tapi kalian gak punya malam-malam begadang gendong dia waktu demam. Kalian gak punya suara tawa kecil itu pas dia lihat bintang dari atap bocor gubuk ini. Ratna terisak. Ia ingin membalas, tapi tak bisa. Dalam hati, ia tahu Sardi benar. Tapi ia juga seorang ibu. Dan seorang ibu tidak bisa berdamai dengan kehilangan begitu saja. Damar, yang awalnya keras, mulai goyah. Ia melihat sesuatu di mata Sardi. Semacam luka panjang yang hanya bisa ditambal oleh satu anak bernama Bayu. Randy menatap mereka bergantian. Ia tahu, cerita ini bukan hanya soal siapa yang pantas memiliki Bayu, tapi siapa yang mampu melepas dengan benar. Bayu terbangun sore itu dan mendengar suara asing. Ia berdiri di pintu kamar kecil mereka dan menatap dua orang asing yang menatapnya dengan mata penuh air. Ia menatap Sardi, lalu berlari memeluknya. "Kek, siapa mereka?" tanyanya polos.
Sardi hanya mengelus rambut Bayu. Orang yang pernah kehilangan kamu. Bayu diam, bingung, lalu memeluk Sardi lebih erat. Tapi aku kan gak kemana-mana. Jawaban itu membuat Ratna menangis keras. Ia bangkit, mencium kening Bayu, lalu berkata, "Maaf, Nak. Mama datang terlambat." Hari itu berakhir tanpa kesepakatan. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Hanya hati yang makin berat. Damar dan Ratna pamit. Mereka tidak membawa Bayu. Tapi sebelum pergi, Ratna berbalik dan berkata pada Sardi, "Tolong izinkan kami datang sesekali. Kami tidak ingin mencuri. Kami cuma ingin ikut mencintainya, meski sedikit." Sardi mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, ia merasa takut. Bukan takut kehilangan, tapi takut dunia luar yang rumit akan merusak kesederhanaan cinta yang selama ini ia jaga. Malam itu, Sardi duduk sendiri di luar gubuk. Bayu sudah tidur, memeluk bonekanya. Hujan turun pelan, seperti malam-malam yang dulu. Ia menatap langit, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kalau ini ujian, biarlah aku yang berat, asal dia tetap ringan." Dan di kejauhan, suara kereta melintas, meraung panjang, seperti memberi tanda bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Sejak kedatangan Ratna dan Damar, hari-hari di rumah kecil itu tak lagi sama. Meski tak ada yang berubah secara fisik, atapnya tetap bocor, lantainya masih tanah padat, tapi udara di dalamnya jadi lebih berat. Sardi tak lagi bercanda selucu dulu. Ia masih tersenyum, masih membuatkan sarapan seadanya untuk Bayu, tapi ada jeda di setiap geraknya. Tatapannya kerap kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Mungkin di masa lalu, atau mungkin di masa yang belum terjadi, di mana Bayu bukan lagi bersamanya. Bayu merasakan itu. Anak sekecil itu tahu ada sesuatu yang mengganjal. Ia menjadi lebih diam. Kadang, saat Sardi tidur siang di kursi bambu, Bayu duduk di lantai dan menggambar sosok perempuan dan laki-laki berdiri di sebelah dirinya. Di antara mereka, ada wajah kakek, tersenyum kecil, berdiri agak jauh. Ia belum bisa menjelaskan perasaannya, tapi dalam hatinya yang polos, ia tahu semua orang dewasa sedang saling menariknya ke arah yang berbeda. Ratna dan Damar mulai datang sesekali. Mereka membawa buku, mainan, makanan enak, hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan Bayu. Mereka tak pernah memaksa, hanya mencoba hadir. Dan Bayu, meski masih canggung, mulai terbiasa dengan keberadaan mereka. Ia menyukai dongeng-dongeng Ratna dan cara Damar menirukan suara binatang. Tapi tiap kali pulang, ia tetap berlari ke pelukan Sardi, seolah ingin menegaskan, "Ini rumahku. Dia keluargaku." Namun tubuh tua itu mulai melemah. Sardi sering batuk keras, bahkan hingga darah. Ia menyembunyikannya sebisa mungkin. Setiap kali Bayu bertanya, ia hanya berkata, "Masuk angin, Nak." Tapi malam-malamnya semakin sunyi. Nafasnya pendek, gerakannya lamban. Tetangga sudah menyarankan untuk ke puskesmas, tapi Sardi menolak. Baginya, uang berobat lebih baik dipakai untuk beli susu dan lauk Bayu. Ia hanya minum air jahe dan memeluk rasa sakitnya sendirian. Suatu malam, saat Bayu tertidur pulas, Sardi menulis surat dengan tangan gemetar. Tulisan tangannya buruk, bergetar, tapi kata-katanya jernih. Ia menulis untuk Bayu, tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang izin untuk pergi. "Kamu bukan darahku, tapi kamu adalah napasku. Kalau nanti kamu besar dan aku sudah gak ada, tolong jangan benci mereka yang datang belakangan. Mungkin mereka terlambat, tapi bukan berarti tak mencintaimu." Hari berikutnya,
Sardi nyaris pingsan saat sedang mencari barang rongsokan. Ia dipapah pulang oleh tetangga. Bayu panik, menangis histeris, memeluk tubuh kakek yang dingin dan lemas. Damar dan Ratna datang beberapa jam kemudian setelah dipanggil warga. Ratna langsung berlutut di samping Sardi, memegang tangannya yang mulai membiru. Damar mengangkat tubuh Sardi ke dalam mobil mereka, membawa ke rumah sakit terbaik yang selama ini jauh dari jangkauan lelaki tua itu. Di rumah sakit, dokter berkata, infeksi paru-paru akut terlambat ditangani. Sardi harus dirawat intensif. Tubuhnya menolak pulih. Ia lemah, tapi matanya masih mencari satu wajah. Bayu. Saat anak itu masuk kamar rawat, tubuh mungilnya langsung naik ranjang, memeluk Sardi erat-erat. "Kek, jangan tidur terus, bangun dong." Bayu belum bisa sendiri. Dan Sardi, dengan suara parau seperti bisikan, hanya menjawab, "Kamu nggak sendiri, Nak. Kamu punya lebih banyak cinta sekarang." Beberapa hari kemudian, kondisi Sardi makin menurun. Dokter mulai bicara soal kemungkinan terburuk. Ratna duduk di lorong rumah sakit, menangis diam-diam. Damar berdiri dengan wajah keras tapi mata merah. Sementara Bayu, untuk pertama kalinya, menolak tidur. Ia hanya duduk di kursi, memandangi kakek sepanjang malam, menyalakan lampu tidur, dan berkata, "Kalau gelap, nanti kakek takut." Pagi itu, dunia kehilangan satu jiwa. Sardi pergi dalam tidur. Tanpa suara, tanpa gaduh, tanpa kata perpisahan. Tapi senyum kecil terukir di wajahnya. Seolah ia tahu, Bayu akan baik-baik saja. Di samping tempat tidur, surat itu diletakkan oleh perawat, atas permintaan Sardi. Surat yang kelak akan dibaca Bayu saat ia cukup kuat menerima dunia tanpa satu-satunya pelindungnya. Pemakaman dilakukan sederhana, tapi penuh air mata. Banyak warga kampung datang. Bahkan beberapa pemulung yang dulu bersama Sardi ikut mengantar. Bayu berdiri, dia memegang bunga kertas buatan sendiri. Ratna memeluknya dari belakang. Tak ada kata yang cukup untuk menambah lubang di hati anak itu. Tapi satu hal pasti, kasih Sardi tidak akan pernah mati. Ia akan tetap hidup dalam cara Bayu tersenyum, dalam cara ia menggambar, dalam suara lembut yang akan selalu berkata, "Tenang, Nak, kakek masih di sini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu tak melihat bintang dari atap bocor gubuk mereka. Tapi ia menatap langit yang gelap dan berkata, "Kakek, Bayu nggak sendiri kok." Tapi Bayu kangen. Hujan turun pelan, seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada rasa takut. Hanya rindu yang belum sempat selesai. Waktu berlalu seperti kereta yang terus melaju tanpa henti, membawa Bayu dari rumah reot ke rumah megah berlantai 3. Kini, ia tinggal bersama Ratna dan Damar, di lingkungan yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Kamarnya luas, dindingnya dipenuhi buku dan peralatan menggambar. Bahkan ada ruang khusus tempat ia bisa menuangkan imajinasinya dalam bentuk kanvas besar. Tapi setiap malam, sebelum tidur, Bayu menyalakan lampu kecil berwarna kuning. Lampu murah dari gubuk lamanya yang ia minta untuk dibawa. Di sinar remang itu, ia merasa kakek Sardi masih di dekatnya, duduk di kursi bambu, bercerita tentang bintang. Ratna berusaha menjadi ibu sebaik mungkin. Ia tak menuntut Bayu memanggilnya Mama atau Ibu. Ia tahu, hati anak itu telah lama ditempati sosok lain. Tapi ia tetap hadir, menyentuh pundaknya saat Bayu diam, menyiapkan sarapan yang sederhana karena tahu Bayu tak suka makanan mewah, dan mendengarkan cerita-cerita tentang kakek dengan sabar. Sementara Damar, yang awalnya kaku, pelan-pelan belajar tertawa lagi. Ia mengantar Bayu ke lomba gambar, duduk paling depan,
dan menepuk pundaknya bangga meski Bayu hanya menang harapan 2. Meski hidupnya berubah drastis, Bayu tak pernah melupakan asalnya. Setiap akhir pekan, ia meminta diantar ke kampung lama. Di sana, ia membersihkan makam Sardi sendiri. Ia mengganti bunga, menyapu tanah, dan duduk berjam-jam sambil menggambar di atas kertas. Di batu nisan yang sederhana, tertulis, "Sardi pemulung, penjaga dunia seorang anak." Tulisan itu Bayu buat sendiri. Ia menolak saran keluarga untuk memindahkan makam itu ke lokasi lebih layak. Tempat kakek bukan di taman orang kaya, tapi di tanah tempat ia berjuang, katanya tegas. Di usia 16, Bayu membuat pameran tunggal pertamanya. Tema besar lukisan-lukisannya adalah rumah tanpa tembok. Di salah satu sudut, tergantung lukisan besar seorang lelaki tua memeluk bayi kecil di tengah hujan, dengan latar TPA yang suram. Lukisan itu diberi judul, "Ditemukan, bukan dibuang." Banyak yang menangis di depan lukisan itu. Tapi Bayu hanya diam. Ia tak ingin pujian. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa bahkan dari tempat paling hina pun, cinta bisa tumbuh dan bertahan melawan apapun. Malam itu, usai pameran ditutup, Bayu naik ke atap rumah dan menatap langit. Tidak ada bintang. Hanya awan gelap dan suara angin pelan. Tapi ia tetap tersenyum. Karena ia tahu, di balik langit yang tak selalu terang, ada satu cahaya kecil yang dulu menggendongnya dari sampah dan menjadikannya manusia. Ia menutup mata dan berbisik, "Kakek, aku nggak kemana-mana. Aku masih di sini. Tapi kali ini, aku yang jaga dunia kita."